Halo teman-teman penonton podcast Si Teba Berpuisi TV. Kali ini aku lagi bareng penulis Sasti Gotama. Halo. Halo. Nah, malam ini cukup mengagetkan karena tiba-tiba Kak Sasti muncul di halaman belakang Stefa. Nah, kemudian kita todong Kak Sasti untuk tampil di podcast kita kali ini, episode kali ini. Kita akan membincangkan buku-bukunya atau setidaknya proses penulisan karya-karyanya gitu. Kak Sasti adalah seorang penulis novel, betul Kak? Betul. Dan cerpen juga. Dan penulis naskah drama. Betul. Keren banget. Ini aku gemeteran ya guys, Kebalik. Jadi ada salah satu buku Kak Sasti yang paling aku ingat adalah bukunya yang judulnya Si Mafan Kediri, Kak. Oh, oke. Ini beneran aku gemeteran guys karena sepowerful itu buku itu adaptasi dari cerpen Kak Sasti sendiri dengan judul yang sama Kak ya? Enggak, judulnya yang cerpennya tuh Sima. Judul cerpennya Sima, teman-teman bisa baca ya, nanti googling aja bisa baca di mana. Nah, terus soal buku ini, adaptasi dari cerpen itu, naskah drama Si Mafan Kediri, teman-teman bisa beli ya di toko buku Stefa. Sekarang lagi kosong karena laku keras buku-bukunya. Dan salah satu hal yang aku highlight dari tulisan-tulisan Kak Sasti adalah bagaimana Kak Sasti bisa menekankan apa yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita melalui sudut pandang perempuan, tapi nggak selalu ya Kak, begitu, tidak selalu dari sudut pandang perempuan, tetapi semua karya-karyanya memaparkan dengan lugas bagaimana orang-orang menjalani hidupnya gitu, dan bagaimana pertentangannya. Begitu Kak Sasti. Nah, soal naskah drama Si Mafan Kediri nih Kak, bagaimana Kak Sasti mengolah kembali cerpen tersebut untuk kemudian jadi naskah drama? Karena aku bandingkan tentu saja ada bagian-bagian tertentu yang berbeda gitu. Gimana ceritanya Kak Sasti? Silahkan. Jadi sebetulnya perjalanan Sima itu cukup panjang. Awalnya itu aku menulisnya dalam bentuk flash fiction awalnya. Jadi cuma 500 kata, waktu itu aku tulis di Facebook. Kemudian aku olah lagi menjadi cerpen. Jadi memang waktu itu aku pengen menceritakan tentang domestikasi. Jadi ketika aku terpikir tentang domestikasi, yang terpikir adalah hewan apa sih yang terdomestikasi. Salah satunya adalah kucing, dan aku pikir bagaimana seandainya hewan yang powerful, misalnya harimau itu terdomestikasi menjadi seperti kucing gitu. Dan itu karena aku pikir perempuan tuh sebetulnya juga sangat punya power, tapi karena domestikasi akhirnya dia seakan-akan tidak punya kekuatan untuk misalnya keluar dari pernikahan yang toksik. Jadi sebetulnya awalnya aku terinspirasi itu dari salah satu pasien yang pernah datang ke UGD waktu itu. Dia adalah korban KDRT, tapi setelah melalui perbincangan dia tidak bisa keluar dari pernikahannya yang toksik itu dengan alasan karena dia merasa dirinya tidak berdaya gitu. Kalau nanti keluar nanti gimana masalah nafkah seperti itu. Dia secara psikologi, secara ekonomi itu tidak mampu keluar dari itu karena dia terdomestikasi, merasa dirinya kucing. Padahal sebenarnya dia punya power untuk itu, dia seperti harimau. Nah, jadi karena aku pikir di antara cerpen-cerpenku itu yang menurutku yang aku ingin bisa lebih punya ruang yang lebih luas. Jadi aku pikir itu yang aku ubah menjadi sebuah naskah drama gitu. Memang ada penyesuaian yaitu misalnya tentang tentang hal-hal yang menekan si Rumina itu. Jadi kalau yang di versi cerpen kan tidak secara eksplisit tentang tekanan-tekanan yang dia alami ya, sedangkan di naskah dramanya itu lebih detail masalah pressure yang dialami selama dalam rumah tangga, misalnya ada kekerasan verbal, terus kekerasan ekonomi segala macam, seperti itu sih Kak. Ya.
Jadi yang menarik dari karya-karya Kak Sasti adalah yang barusan dipaparkan oleh penulisnya sendiri, Kak Sasti Gotama. Eh, Salah satu hal, glass ceiling, atap tapi terbuat dari kaca gitu. Perempuan kini sudah sudah bisa maju, pendidikannya tinggi, sudah bisa bekerja di ruang-ruang publik gitu. Tetapi sebenarnya ada hambatan itu bisa kita sebut dengan glass ceiling gitu. Hambatan yang sepertinya tidak ada gitu. Karena dia transparan, tapi itu ada gitu. Seperti tidak ada tapi ada. Dan diantaranya adalah beban ganda ya Kak. Beban ganda selain bekerja di ruang publik, perempuan juga harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik seorang diri gitu. Tanpa support dari orang-orang yang tinggal bersamanya di rumah tersebut. Itu salah satunya. Kemudian apa lagi ya Kak? Yang apa lagi ya? Nih kalau tentang glass ceiling tuh aku jadi ingat salah satu statement dari Simone de Beauvoir ya. Ya. Simone de Beauvoir tuh di dalam salah satu bukunya yang Etika Ambiguitas, Ya. yang kebetulan saya yang nerjemahin, jadi boleh beli itu. Ya. Itu dia menyebutkan tentang langit-langit infantil. Jadi pada perempuan tuh dia kadang tidak mengetahui bahwa dia sebetulnya terpenjara karena memang karena sistem konstruksi kemasyarakatan yang menempatkan perempuan sedemikian rupa sampai dia tidak merasa terpenjara padahal dia sebetulnya punya atap-atap. Jadi langit-langit infantil yang membatasi dia gitu kan. Betul. Jadi maksudnya kayak beban ganda itu sebetulnya itu juga aku ceritakan di beberapa cerpen-cerpenku ya. Jadi misalnya kalau teman-teman baca Akhir Sang Gajah di buku kupu-kupu adalah satu cerpen di situ judulnya Sesam. Itu tentang beban ganda perempuan terutama yang awalnya pekerja kemudian memilih untuk menjadi ibu rumah tangga karena yaitu karena adanya tuntutan-tuntutan struktur kemasyarakatan yang seperti kaca itu tidak tampak tapi terasa gitu. Misalnya kalau bekerja kadang-kadang ditanyain kan nanti anaknya sama siapa, kalau anaknya ada nggak terurus ya disalahkan pasti ibunya. Padahal itu kan sebenarnya tanggung jawab bersama tapi beban tetap ditimpakan kepada perempuan. Jadi akhirnya secara tidak kasat mata tuh perempuan akhirnya seolah-olah dia memilih sendiri untuk tinggal di rumah padahal sebetulnya ada kekuatan tangan-tangan tak kasat mata yang mendorong dia untuk memilih seperti itu kan. Dan ketika dia masuk ke dalam domestikasi dunia domestik itu kadang ada hal-hal yang membuat dia itu tercerabut keberadaannya gitu loh. Jadi dia merasa hilang. Contoh yang paling simpel aja bahwa perempuan yang terdomestikasi itu kehilangan namanya sendiri, identitas diri. Maksudnya simpelnya aja gini, dia di lingkungan keluarga di lingkungan tetangga-tetangga dia akan dipanggil dengan nama suaminya. Betul. Di lingkungan orang tua murid misalnya dia mengantar anaknya, dia dipanggil dengan nama mama si X, mama si anaknya. Jadi dia bahkan dia kehilangan namanya sendiri dan dia juga kehilangan identitasnya aja. Jadi dia kehilangan keberadaannya, dia merasa dirinya hilang seperti itu. Jadi itu yang coba aku gambarkan di beberapa tulisan-tulisanku, yaitu tadi misalnya Sesam atau juga di Pembersih Jejak Kematian seperti itu. Konteks ya teman-teman. Jadi karena podcast kita Siti Babar Puisi TV ini, asumsi saya penontonnya kebanyakan adalah orang Minangkabau dan Minangkabau itu matrilineal gitu. Nah, soal ketika sudah berkeluarga, perempuan itu akan dipanggil dengan nama pasangannya gitu. Ibu, boy misalnya gitu. Itu dalam konteks budaya Jawa ya, betul Kak? Oh iya sih. Dalam konteks budaya Jawa gitu. Tetapi sebetulnya apa yang dialami perempuan di ranah Minang juga banyak sekali ya Kak, hal-hal yang dialami perempuan gitu. Topik-topik tentang gender di ranah Minang ini setahu saya pribadi belum cukup diterima gitu, belum mendapatkan tempat karena penolakannya ini
karena ya mau mau apa lagi, perempuan di Minang sudah mendapatkan segalanya gitu. Nah, menariknya di sini adalah Kak Sasti mampu menuliskan itu gitu. Kemudian perempuan-perempuan Minangkabau yang membacanya akhirnya bisa merasa terhubung gitu. Oh ya, ini sistemnya memang matrilineal, tetapi aku juga mengalami apa yang dialami oleh perempuan-perempuan yang bukan orang Minang. Itu menariknya gitu. Jadi teman-teman mari beli buku-bukunya Kak Sasti ya. Di toko buku Steva, tunggu nanti akan restock gitu. Nah, terus soal identitas diri tadi itu Kak, itu menarik. Kemarin aku sempat mendiskusikan buku naskah drama Kak Sasti yang si Mavan Kediri itu. Ada satu hal, salah satunya gitu ya, tentang identitas perempuan, bagaimana perempuan, siapa dia ketika dia tidak menikah gitu, ketika dia tidak punya anak gitu. Apakah perempuan masih bisa disebut sebagai perempuan apabila dirinya tidak menikah dan tidak memiliki anak biologis, seperti itu. Dan soal dilumpuhkan kemampuannya, yang sebenarnya perempuan ini bisa menjadi singa tetapi dirinya dilumpuhkan gitu, disebut sebagai kucing. Kamu tuh kucing, kalau kamu mau keluar dari rumah nanti kamu akan mengalami hal-hal yang malang, kayak betul. Gitu. Oh, belum tentu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya pembatas, misal dinding itu cuman 30 cm, kucing bisa lompat gitu. Tapi karena kucing ini selalu dibisikin, kamu tuh kucing, kucing nggak bisa lompat, padahal dia kucing bisa gitu. Dan dia singa juga gitu. Jangankan 30 cm gitu, 1 meter, 2 meter bisa. Ya, buku barunya Kak Sasti bisa di-spill Kak. Yang Corpus Uterus. Ya. Jadi Corpus Uterus tuh aku lebih tentang otonomi perempuan terhadap ketubuhannya sendiri kan. Maksudnya selama ini kayaknya bahkan rahimnya sendiri itu sangat dikontrol oleh kuasa orang-orang masyarakat, bahkan kuasa negara juga. Negara mengontrol bagaimana perempuan dengan rahimnya. Jadi contohnya misalnya tentang secara perundang-undangan misalnya kan sebetulnya ada aborsi legal yang diperuntukkan untuk korban-korban kekerasan misalnya. Tapi ternyata kenyataannya dalam prakteknya ada beberapa kasus kita mengetahui bahwa korban-korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan itu tidak bisa mengakses itu. Ya, betul. Dengan apalagi orang-orang dengan kehamilan yang tidak diinginkan itu juga sebetulnya juga sudah mempunyai barrier mental dulu sebetulnya kan. Betul. Dia untuk mengungkapkan aja tuh suatu hal yang sangat berat bagi dia. Ya. Ketika dia sampai mengungkapkan tuh sebenarnya dia sudah melewati sebuah perjuangan yang sangat maha berat, dan itu pun ternyata untuk mengaksesnya tidak semudah itu karena ternyata masih banyak penyelenggara dari regulasi tersebut yang memandang dari kacamata moralitas. Padahal aslinya harus dilihat dari berbagai kacamata, salah satunya kacamata kesehatan. Makanya di situ di Corpus Uterus aku juga menyajikan tentang sudut pandang kesehatan, sudut pandang bagi anak itu sendiri. Sebenarnya anak yang dilahirkan dari ibu yang tidak menginginkannya itu juga sebenarnya dia juga menderita kan gitu. Makanya di situ si tokoh di situ si tokoh yang ingin menolong janin-janin lain supaya tidak mengalami kemalangan seperti dia, karena dia dilahirkan oleh ibu yang tidak menginginkan dia, jadinya dia tidak mendapatkan kasih sayang, dia diabaikan segala macam seperti itu. Ya, jadi fun fact ya teman-teman, Kak Sasti ini seorang dokter, betul Kak? Betul. Ya, jadi banyak sekali perempuan-perempuan yang mendatangi Kak Sasti yang mengalami banyak hal, KDRT, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Iya. Jadi tulisan-tulisan Kak Sasti ini, kalau kita ngomongin air ya, hulu sampai ke hilir, Kak Sasti ngerti semua. Jadi teman-teman
Coba bayangkan betapa kuat logika penceritaan di karya-karya Kak Sasti gitu. Nah, Kak, tahun depan nih Kak, 2026, bisa dibocorin nggak Kak Sasti akan menerbitkan buku apa lagi? Nah, ini aku lagi mengodok 2 novel gitu. Yang satu tentang juga masih tentang isu-isu perempuan, tentang hak perempuan untuk tidak memiliki anak. Maksudnya mentang-mentang punya rahim maka dia diwajibkan untuk memiliki anak. Jadi di sini aku ingin menceritakan tentang hak-hak perempuan untuk free child gitu ya. Child free, child free. Jadi supaya mereka dia punya hak untuk tubuh mereka sendiri, untuk rahim mereka sendiri. Itu yang satu. Yang kedua, aku lagi menggarap juga cerpen tentang motherhood, tentang keibuan juga, tapi dari sisi yang lain, dan mungkin genrenya agak berbeda. Jadi genrenya mungkin ya misu. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Jadi tulisan-tulisan Kak Sasti ini memang seputar kehidupan perempuan, ya, mulai dari otonomi tubuh, glass ceiling, kemampuan perempuan yang sengaja dilumpuhkan oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan orang-orang terdekatnya, tentang identitas diri perempuan. Nah, itulah teman-teman, beli bukunya dan baca juga cerpen-cerpennya yang diterbitkan di koran. Iya. Ya, karena banyak sekali cerpen-cerpen Kak Sasti yang diterbitkan di koran, dan itu jarak antara cerpen yang satu dan cerpen berikutnya cukup berdekatan. Emang keren sih Kak Sasti. Oke, Kak Sasti, ada satu kalimat penutup nggak sebelum kita bye-bye? Apa ya kalimat penutup ya? Mungkin untuk para perempuan di luar sana, bahwa sesungguhnya kamu itu Sima. Kamu Sima, kamu bukan kucing. Terima kasih Kak Sasti. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast Siteba Berpuisi TV. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya.